Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ria Regi Pesiana, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penanganan pasca panen komoditas kunyit sesuai dengan GHP atau Good Handling Practice. Dari mulai panen hingga pada menjadi produk siap untuk dikonsumsi. Pada video kali ini, kunyit akan dijadikan sebagai bubuk instan atau bubuk siap saji dan dapat dijadikan untuk bahan dalam bumbu memasak. Desa Semawung merupakan desa yang terletak di Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Kecamatan Andong terletak pada ketinggian 190 meter dari permukaan air laut. Kecamatan Andong berada pada dataran yang rendah dengan keadaan tanah yang subur. Potensi komoditas biofarmaka yang terletak di Desa Semawung, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, salah satunya yaitu komoditas tanaman kunyit. Berikut akan ditampilkan video penanganan pasca panen dari komoditas kunyit sesuai dengan GHP atau Good Handling Practice. Tanaman kunyit siap dipanen pada umur 8-18 bulan. Pemanenan terbaik adalah pada umur tanaman 11-12 bulan, yaitu pada saat gugurnya daun kedua. Saat itu, produksi yang diperoleh lebih besar dan lebih banyak bila dibandingkan dengan masa panen pada umur 7-8 bulan. Ciri-ciri tanaman kunyit yang siap dipanen ditandai dengan berakhirnya pertumbuhan vegetatif, seperti terjadi kelayuan atau perubahan warna daun dan batang yang semula hijau berubah menjadi kuning atau tanaman terlihat mati. Tahap pertama yaitu pemanenan menggunakan cangkul atau wangkil dengan cara hati-hati agar rimpang yang dipanen tidak rusak. Pada tahap penyortiran awal atau sortasi basah, bersihkan rimpang dari tanah atau kotoran lain yang masih menempel pada rimpang. Kelompokkan rimpang sesuai dengan ukuran dan pisahkan dari sisa batang atau daun yang masih terikut juga bahan organik asing yang lain. Kemudian, pada tahapan cucian dan penirisan, rimpang dicuci dengan air bersih yang mengalir sebanyak 3-4 kali sampai rimpang benar-benar bersih. Pencucian dapat juga menggunakan alat penyemprot air bertekanan tinggi. Sumber air yang digunakan untuk pencucian dapat berasal dari mata air, sumur, sumur got, atau air pump. Rimpang yang telah bersih ditiriskan dalam keranjang plastik atau rak pengering atau dapat menggunakan tampah sampai airnya tidak menetes lagi. Rimpang yang telah kering diseleksi dan kemudian ditimbang untuk mengetahui berat segar bahan awal sebelum diolah lebih lanjut. Karena akan dijadikan bubuk kunyit instan, maka kunyit dikupas terlebih dahulu agar bubuk yang dihasilkan berwarna kuning tarang. Tahap selanjutnya yaitu peracangan. Peracangan dilakukan untuk mempercepat pengeringan rimpang. Alat peracang yang digunakan berupa mesin atau peracang manual atau pisau yang terbuat dari bahan stainless. Arah irisan dianjurkan searah dengan teknik irisan melintang atau membujur agar sel-sel yang terdapat dalam minyak atsiri tidak pecah. Tahap selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk menjaga kualitas bahan agar tidak mudah rusak dan tahan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Pengeringan dapat menggunakan sinar matahari, oven, blower, dan fresh dryer pada suhu 40-60 derajat. Pengeringan pada suhu terlalu tinggi dapat merusak komponen aktif. Simplisia yang sudah kering memiliki kadar air 8-10%.
Dengan jumlah kadar air tersebut, kerusakan bahan dapat ditekan. Kemudian simplisia rimpang ditimbang untuk mengukur berat kering simplisia hingga dapat diketahui rendemen hasil dari proses pengeringan dan proses pasca panen yang telah dilakukan. Penepungan dilakukan untuk mendapatkan produk dalam bentuk bubuk atau serbuk dengan kehalusan tertentu. Kehalusan partikel-partikel bubuk atau serbuk disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu pengemasan dan pelabelan. Bahan kemasan yang digunakan harus bersih, kering, dan terbuat dari bahan yang tidak beracun atau tidak bereaksi dengan bubuk. Bubuk yang dihasilkan segera dikemas untuk menghindari penyerapan kembali uap air.